Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, seluruh pemirsa terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita sekali dapat menjumpai Anda kembali melalui program kesayangan kita, Mimbar Agama Kristen Protestan di TVRI Sumatera Utara. Pada hari ini, Mimbar Agama Kristen Protestan akan diisi dan dilayani dari Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Sudirman Medan Resort Medan, Distrik 10 Medan Aceh. Adapun tema yang diangkat pada Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini berjudul Tuhan Menggembalakan Umatnya melalui perenungan firman Tuhan dari Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bersama dengan saya Jessica Sejabat yang akan setia menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Mimbar Agama Kristen Protestan. Baik pemirsa, di sini sudah hadir bersama-sama dengan saya kedua narasumber kita dari HKBP Sudirman Medan yang akan bersama-sama berdiskusi mengenai firman yang akan disampaikan kepada kita. Langsung saja saya ingin memperkenalkan sekaligus menyapa narasumber kita yang pertama ada Amang Pendeta Ramses Manurung STH. Shalom Amang, apa kabar? Baik, shalom. Puji Tuhan. Amang boleh sedikit untuk menyapa pemirsa kita yang menonton saat ini? Iya, untuk semua pemirsa dimanapun berada, hari ini, hari Minggu, selamat Minggu buat kita semua, shalom. Baik, terima kasih Amang. Lalu narasumber kita yang kedua ada Amang Pendeta Jarnata Sirait STH. Shalom, apa kabar Amang? Shalom, sehat walafiat. Puji Tuhan. Mungkin Amang boleh menyapa pemirsa kita yang di rumah? Saudara pemirsa yang baik hati di rumah, selamat bertemu dengan Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Utara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Amang. Baik seluruh pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Ramses Manurung. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab Nabi Yeremia pasal 23 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertama kita harus ketahui bersama bahwa konsep kepemimpinan di Israel zaman perjanjian lama, walaupun ada raja,
tetapi kepemimpinan itu selalu disebut dengan sistem pemerintahan yang teokrasi, yaitu Allah memerintah, Allah yang berkuasa. Adapun raja itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengarahkan, memimpin umat Israel tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia dipanggil Tuhan untuk mengingatkan umat Israel. Ketika itu raja-raja di sana, termasuk pada waktu itu Raja Joahas, Joyakim dan Sedekia, mereka membawa umat Israel itu berpaling dari Tuhan, menyembah dewa-dewi, ilah-ilah yang lain, sehingga Tuhan pun marah atas keberlakuan yang sedemikian. Maka pada nats ini, para raja dan penjaga Israel itu, konsep kerajaan di Israel itu sebagai raja juga bukan sebagai raja yang kita ketahui, ya. Raja yang kita ketahui biasanya memerintah atas kuasa, berkuasa begitu. Tetapi raja dalam konsep Israel itu adalah penjaga dan disesuaikan, disamakan dengan gembala atau penjaga. Itulah yang ada di sini. Nah, sebagai penjaga, sebagai gembala, pada saat itu raja-raja membawa Israel berpaling dari Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yeremia. Dalam nats kita yang kita baca tadi, Tuhan mengatakan, celakalah para gembala yang membiarkan domba-dombanya tercerai-berai, yang membiarkan domba-dombanya tidak ada penjaga, yang membiarkan domba-dombanya tidak ada pemimpinnya. Pemimpinnya membawa jauh dari Tuhan. Itulah yang terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Israel yang berpaling dari Tuhan itu dibawakan oleh raja-raja dan penjaga Israel ketika itu. Maka dinasihatkan supaya meninggalkan hal itu. Seperti kita ketahui bahwa Allah sejak semula tidak pernah menghukum umatnya tanpa sebelumnya Tuhan memberikan aturan dan peringatan. Tuhan sudah membuat aturan, sama seperti peristiwa ketika manusia pertama hidup di Taman Eden itu. Di Taman Eden, ya, Allah membuat aturan, yaitu tidak boleh memakan buah pohon di tengah Taman Eden itu. Itulah peraturan pertama. Tetapi Adam dan Hawa melanggar itu, maka Tuhan menghukum. Demikianlah selanjutnya biasanya kalau ada peraturan yang dilanggar, maka Tuhan menghukum mereka. Demikian pada saat ini, peringatan-peringatan yang Tuhan berikan lewat nabi-nabi, umatnya tidak peduli. Akhirnya dalam konteks Yeremia itu mereka terbuang ke Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang masa akan terjadi sedemikian, bahwa Tuhan mengingatkan perjalanan manusia itu. Firman yang selalu kita dengarkan, kita baca, itu selalu mengingatkan kita supaya kita kembali mengingat bagaimana peraturan Tuhan bagi kita, apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dalam kehidupan sosial masyarakat, kehidupan kita di dalam rumah tangga kita, kehidupan kita dalam bergereja. Nats ini, para gembala itu adalah raja, penjaga, yang pada konteks Yeremia ini, mereka raja-raja membiarkan umatnya tercerai-berai dan membawa umatnya menyembah ilah-ilah yang lain. Maka Tuhan pun menghukum mereka. Dan kemudian Tuhan tidak membiarkan sedemikian terjadi. Dalam nats ini dijelaskan bahwa Tuhan menghukum para penjaga, para gembala itu. Tuhan menghukum, dan akhirnya Tuhan menyelamatkan domba-dombanya, yaitu umat Israel. Tidak membiarkan menjadi hilang, tetapi Allah sendiri bertindak. Allah sendiri bertindak untuk mengangkat gembala yang baru.
gembala yang bisa membawa mereka seperti yang dikatakan tadi ke padang, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak hilang lagi, tidak terkejut lagi. Itulah jaminan penggembalaan yang dari Tuhan. Jadi ketika pemimpin itu tidak peduli, maka Tuhan mengganti dengan pemimpin gembala yang baru untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, para gembala, para raja penjaga itu silih berganti dan tertelan akan masa dan waktu. Namun ayat 5 dikatakan dalam teks kita ini bahwa sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Tunas adil bagi Daud itu mengarah kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dialah gembala yang baik, dialah gembala yang setia, dan dialah gembala yang kekal. Dialah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dengan pesan teks ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak pernah menghukum sebelum ada aturan yang Dia berikan. Kemudian Allah tidak membiarkan umatnya hidup tercerai-berai. Ketika pemimpin membawa kepada ketidakpedulian, Allah sendiri akan bertindak untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan umat-umat percaya. Kemudian peribadahan harus sejalan dengan kehidupan sosial, dalam kehidupan sosial masyarakat kita dimanapun kita berada. Tuhan membimbing kita. Tuhan dalam hal ini, tunas Daud itu adalah gembala yang abadi dan kekal. Dialah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Tuhan membimbing umatnya menjalani kehidupan ke depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu kepada kami. Firman mengingatkan supaya kehidupan kami sebagai umat pilihan-Mu tetap setia kepadamu ya Tuhan. Biarpun pemimpin silih berganti, tetapi Engkaulah pemimpin kami yang abadi. Berkatilah kami, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih pemirsa yang terkasih karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, berikut juga dengan persembahan pujian. Biarlah kiranya setiap pujian dan persembahan yang terbaik kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Baik pemirsa terkasih, kini tiba saatnya kita masuk kepada ruang diskusi bersama dengan kedua narasumber kita untuk membahas lebih lagi terkait dengan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita tadi. Baik, kepada Amang Pendeta, terkait dengan yang sudah disampaikan tadi firman Tuhan, yang ingin saya tanyakan kepada Amang Pendeta yang pertama terlebih dahulu adalah, Amang, siapakah kambing domba yang dimaksud dalam nats kita hari ini? Iya, terima kasih. Ya, dalam konteks yang tadi itu, kambing domba yang dimaksudkan di sana adalah umat Israel itu sendiri, ya, sebagai kambing domba, dan di raja-raja itu sebagai penjaga atau gembala. Yang pada konteks Yeremia itu, para raja-raja membawa domba, membawa umat itu berpaling dari Tuhan, itu sebenarnya. Lalu ya, sebagaimana umat pilihan itu, ya Tuhan marah bila mana seperti itu. Itulah yang harus diperhatikan sebenarnya. Sebagai pemimpin itu pengaruhnya bagaimana. Kalau salah membawa umatnya dibawa kemana. Itulah yang penting sebagai pemimpin itu, tunduk ke siapa, apa patron yang harus dipedomani, kira-kira begitu. Jadi kambing domba itu adalah umat Israel itu. Umat Israel itu sendiri. Baik Amang. Lalu Amang tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam khotbah kita hari ini, bangsa Israel itu tercerai-belaikan karena adanya kepemimpinan yang tidak benar pada saat itu ya Amang. Lalu Amang, bagaimana ya respon umat yang tercerai-belaikan pada saat itu? Ya, responnya sebagai sebagai
rakyat dia dengan adanya perintah terpengaruh. Nah, itulah yang sering terjadi di tengah umat itu. Ketika umat itu makmur, mereka mau meninggalkan Tuhan. Tuhan marah, lalu Tuhan menghukum. Mereka berseru, lalu mereka dijawab oleh Tuhan. Seperti itu yang sering terjadi di tengah-tengah umat Israel itu, dan itu menjadi pengalaman sepanjang masa sebenarnya sampai kepada kita hari ini, bagaimana kita menjaga kesetiaan kita beriman kepada Tuhan. Berarti Amang boleh dilihat bahwasannya bangsa Israel ini juga mengikut apa yang terjadi di kepemimpinan, bagaimana kepemimpinannya, bahwa seperti itulah menjadi responnya bangsa Israel itu sendiri, begitu Amang? Iya, kira-kira seperti itu. Baik ya. Amang. Lalu di sini juga tadi sudah dijelaskan pada khotbah kita. Lalu mengapa ya Amang? Apa penyebab para pemimpin itu mengeraskan hati mereka terhadap panggilan pertobatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka? Ya, mereka sudah menikmati itu sebenarnya, terlena akan keadaan itu, maka sepertinya mengeraskan hati karena sudah terpengaruh dengan keadaan, sudah terpengaruh dengan kenikmatan yang ada. Dan selanjutnya kan kita tahu bahwa peraturan Tuhan itu biasanya ada mengikat, kira-kira begitu, membatasi kuasa, membatasi ini, dan adalah ya seperti kehidupan sampai sekarang itu, hukum Taurat itu kan sepertinya membatasi, orang-orang tidak bebas. Seperti itu yang mempengaruhi mereka, sehingga sepertinya menjadi keras, terpengaruh. Itu sebenarnya yang lebih pas, mereka sudah terlena akan keadaan sehingga mereka terbawa jauh dari Tuhan oleh karena keadaan itu. Nah, maka firman itu disampaikan lewat nabinya supaya diingatkan, ingat dulu kehidupanmu dulu, siapa yang memelihara hidupmu. Oleh sebab itu jangan coba-coba meninggalkan itu. Seperti itu peringatan dari Yeremia dalam konteks ini. Berarti Amang, mengapa mereka mengeraskan hati bisa juga kita sebutkan karena saking terlenanya mereka merasa bisa, mampu untuk menjalani hidup mereka sendiri, begitu Amang? Iya, kira-kira begitu. Terima kasih Amang. Iya. Berikutnya saya kepada Amang Pendeta Jarnata Sirait. Ya. Pertanyaan pertama saya adalah, bagaimana Amang pengalaman yang Amang alami selama menggembalakan umat Tuhan di Gereja HKBP Sudirman Medan? Baik, selama kita melayani terlebih di Gereja HKBP Sudirman, yang pasti kita ketahui di situ HKBP Sudirman adalah gereja yang cukup besar di distrik 10 Medan Aceh. Sehingga HKBP Sudirman di sini yang mempunyai wing atau sektor itu 24 sektor. Jadi untuk melayani bukan bisa hanya satu orang. Kita membutuhkan pelayan-pelayan yang cerdas, pelayan-pelayan yang setia. Oleh karena itu dalam week gereja HKBP Sudirman ini minimal ada itu 2 orang satu week. Dan untuk melayani itu sudah pasti dibekali dengan bagaimana untuk melakukan firman supaya bisa diterima oleh warga gereja. Yang pasti setiap hari Senin kami mengadakan sermon di distrik, kemudian hari Selasa ada koordinasi, sekaligus dilanjutkan dengan sermon para majelis di HKBP Sudirman. Dan dari di situ ada pembagian-pembagian tugas yang mau kita lakukan, yang harus dilakukan setiap jemaat. Bukan cukup demikian saja. Di HKBP Sudirman juga itu membina kategori yang ada di Sudirman. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum ibu, kaum bapak, bahkan lansia. Sekaligus juga HKBP Sudirman melakukan kunjungan sosial, kasih kepada warga gereja yang sakit. Itu kami lakukan. Gereja HKBP Sudirman menggembalakan semua warganya.
itu cukup bagus dalam pelayanan yang diharapkan oleh firman Tuhan sebagaimana Tuhan menggembalakan umatnya. Kami adalah perpanjangan tangan Tuhan. HKBP Sudirman adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani jemaatnya yang berada di Kota Medan, sekitar 2000 lebih kepala keluarga. Demikian. Baik Amang, sedikit saya ingin memperjelas. Tadi Amang mengatakan bahwa di HKBP Sudirman ini ada 24 sektor, yang dimana per sektornya itu dipimpin oleh 2 orang setua, begitu ya Amang? Minimal. Berarti ada 48 sekitar begitu Iya, ya Amang? Lalu tadi Amang juga berkata bahwa mereka diberi bekal gitu. Iya. Nah ini saya ingin tanya Amang, bekal seperti apa yang diberikan kepada situa dalam melayani jemaat? Baik, bekal yang pasti kami membicarakan bagaimana setiap minggunya, setiap pelayanan apa yang harus kami berikan sesuai dengan topik minggu yang kita jalani. Karena setiap minggu itu berubah-ubah topik bahan pokok yang mau disampaikan kepada jemaat. Oleh karena itu hari Selasa kami pembagian tugas untuk pelayanan di setiap sektor atau week itu. Jadi jelas itu firman Tuhan nggak bisa diterima begitu saja secara hurufiah, tapi harus diaktualisasikan kepada warga jemaat yang dilayani. Terima kasih. Baik Amang, berarti luar biasa juga ya Amang bagaimana perjalanan pelayanan di HKBP Sudirman Iya, sendiri. demikian, Semoga kira-kira. kedepannya juga tetap Tuhan berkati ya Amang. Amin. Terima kasih pemirsa yang terkasih karena masih setia bersama dengan kami. Biar akhirnya setiap pujian yang terbaik kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita untuk melanjutkan diskusi kita yang sempat terhenti tadi. Baik kepada Amang Pendeta Janata Sirait, masih menyambung yang tadi ya Amang. Terima kasih. Baik Amang, sepanjang perjalanan Amang, mungkin Amang boleh diceritakan ya, bagaimana yang Amang lihat respon daripada jemaat terkait dengan tema kita hari ini, Tuhan menggembalakan umatnya. Yang pasti jemaat HKBP Sudirman merasa gembira dengan pelayanan yang kita lakukan. Walaupun ada itu beberapa pihak, beberapa orang mungkin yang nggak suka, itu wajar di dunia ini. Sebaik-baiknya orang berbuat, ada yang nggak suka. Seburuk-buruknya orang juga ada yang menyukai. Yang pasti kita lihat sekarang seperti kaum ibu yang dari Polonia yang begitu indah menyanyikan nyanyian pujian, bahkan turut mendampingi pendeta kita, pendeta Resort, pendeta Ramses Manurung, yang saat ini juga begitu antusias memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Jadi pada waktu itu juga yang kita ketahui ada nabi-nabi palsu yang disebut Hanaya, tapi yang membuat pemimpin terlena ini nggak masalah. Yang pasti jemaat HKBP Sudirman cukup menyambut baik bagaimana pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para hambanya, yang pada saat ini ada 6 orang yang melayani di HKBP Sudirman yang penuh waktu. Ada pendeta khusus untuk sekolah minggu, ada kaum ibu, ada kaum bapak, termasuk saya sendiri yang diperbantukan di GKJ Immanuel Madirsan. Dan ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Ramses Manurung, Sarjana Teologi. Ini cukup baik sambutan dari jemaat. Terima kasih. Sukacita sekali berarti ya Amang. Iya, sangat bersuka cita. Iya, puji Tuhan. Baik Amang, terima kasih. Saya kembali ke Amang Pendeta Ramses Manurung. Iya. Amang, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, apa ya Amang yang menjadi tanda bahwa kita adalah umat yang sedang digembalakan oleh Tuhan? Ya, tandanya ya tentu kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu tandanya sebenarnya. Ya, apa tandanya?
bagaimana kita menghidupi, ya, tidak terpisahkan antara kehidupan dalam ibadah dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu tandanya. Jadi tidak boleh terpisah itu. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Laborare et orare, artinya pekerjaanmu itu adalah doamu atau ibadahmu. Tidak boleh terpisah. Sejak semula itulah peringatan Tuhan kepada manusia sepanjang masa, bahwa apa yang kita terima pengajaran dari Tuhan, itulah juga yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sosial masyarakat, atau dimanapun kita bekerja, melayani. Itu sebenarnya tanda. Berarti Amang yang menjadi tanda juga boleh kita katakan tetap kita ada keterkaitan, keterhubungan dengan Tuhan kita sendiri, begitu. Betul, ya Amang. betul. Baik Amang. Lalu pertanyaan saya yang berikutnya adalah bagaimana ya Amang yang menjadi respon yang seharusnya ketika kita sudah tahu, oh ternyata kita ini adalah umat yang sedang digembalakan oleh Tuhan, seperti itu. Ya, respon kita ya sama seperti yang tadi itu, ya. Dapat membedakan, ya. Dapat membedakan apa dan bagaimana kehendak Tuhan. Jangan terlena dengan keadaan. Keadaan dunia ini akan membawa terus seperti itu, ya, kepada kesukaan-kesukaan, sehingga tidak dapat lagi memanage waktu. Kapan kita beribadah, kapan kita bekerja, dan semuanya. Membagi waktu kepada keluarga, itu kira-kira. Baik Amang, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu Amang, kalau Amang sendiri dalam melayani, apakah pernah ada tantangan yang mungkin membuat Amang sendiri tersesat, atau mungkin jemaat Amang yang Amang layani, begitu Amang? Iya, tentu soal tersesat, ya bisa saja ada kesulitan-kesulitan seperti dibilangkan Abang tadi, Pendeta Sirait, selalu itu ada dalam pergumulan. Namanya sebuah kebenaran itu, ya, firman Tuhan itu, ya tentu tidak dapat, ya, menyenangkan semua orang, itu sudah realita kehidupan. Tetapi walaupun demikian, firman itu adalah sebuah kebenaran, harus disampaikan, ya, baik atau tidak baik waktunya. Namun kita juga harus membandingkan dengan konteks. Itulah yang disebut kontekstual. Bagaimana sesuatu itu disampaikan supaya benar-benar bisa dipahami dan diterima, seperti itu. Oke, baik Amang, berarti tentunya di setiap pelayanan pasti ada kesulitan, begitu ya Amang. Baik Amang, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, saya ingin Amang berdua untuk memberikan closing statement kepada pemirsa kita. Mungkin boleh dimulai dari Amang Pendeta Djarnata Sirait STH. Saya persilahkan Amang. Terima kasih. Yang pasti dalam kehidupan kita ini di dunia, kita harus yakin, percaya Tuhan yang menggembalakan umatnya selalu ada di samping kita. Sebagaimana dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan kepada bangsanya Ebenezer, Tuhan menyertai. Dalam perjanjian baru ditegaskan lagi dengan kata yang begitu singkat, Immanuel, Tuhan ada bersama kita. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus yakin, percaya Tuhan menggembalakan kita umatnya. Terima kasih. Terima kasih Amang untuk closing statement yang begitu luar biasa ya Amang. Mungkin saya boleh kembalikan kepada Amang Pendeta Ramses Manurung STH, atau sedikit juga boleh memberikan closing statement kepada pemirsa tentang bagaimana agar kita tidak disesatkan oleh para pemimpin-pemimpin palsu saat ini Amang. Iya, terima kasih. Kita semua mengetahui bahwa ketika kita mendengarkan firman, itu petunjuk kehidupan, mengarahkan kehidupan kita supaya kita tetap dalam koridor, dalam kehendak Tuhan. Sepanjang kehidupan kita, kita harus memperhatikan bagaimana firman itu berbunyi untuk mengingatkan setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Di sanalah kita mendengarkan firman sebagai petunjuk kehidupan kita dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita. Nah, kemudian para pemimpin harus kembali kepada dasar itu, yaitu firman Tuhan, supaya jangan ada terlena.
Firman itu mengevaluasi dari sudut pandang Kristen itu, mengevaluasi para pemimpin supaya teguh dalam kepemimpinannya. Jangan membawa orang atau umatnya berpaling dari Tuhan, karena pengaruh pemimpin itu cukup besar membawa apa dan kemana tujuan perjalanan sebuah bangsa. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin supaya eksis dan setia dalam imannya kepada Tuhan. Demikian. Baik, Amang, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Ramses Manurung STH, berikut juga dengan Amang Pendeta Jarnata Sirait STH. Tidak terasa ternyata sudah 1 jam berlalu kita dalam pelayanan ini, dalam firman Tuhan, bahkan berdiskusi. Namun mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih saya ucapkan. Begitu juga kepada seluruh pemirsa yang terkasih yang sangat setia sampai di pada penghujung acara ini. Terima kasih saya ucapkan. Biarlah kiranya acara ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, tentunya boleh menjadi semangat baru kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan.